Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai kajian manajemen kolbu, manajemen hati, Kitab Al-Hikam karangan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmatinya dengan membacakan ulum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhaan-Mu yang kami cari. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjuti kajian manajemen kolbu, manajemen hati, Kitab Al-Hikam karangan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Hikmah yang ke-7. Benar Bu? Hikmah yang ke-7. Benar ya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk hikmah yang ke-7, kita ulang sedikit hikmah yang ke-6 ya, yang lalu ya. Di bagian belum dapat bisa diambil nanti ya. Yang lalu bagi yang tidak datang, ini materinya bisa diambil. Hikmah yang ke-6, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya, janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Karena itu Allah telah menjamin kepadamu pada memperkenankan doamu pada apa yang dipilih oleh Tuhan untukmu, tidak apa yang kamu pilih sendiri untukmu. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat kali ya, alhamdulillah karunia Allah. Hikmahnya ini. Jadi Al-Imam mengatakan, janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Ya, Bu, perhatikan Bu.
Ini yang lalu ya, kita ulang sedikit biar gak lupa. Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya, agar kita tidak putus asa, agar kita tidak stres, sengsara, menderita, agar kita tidak berhenti ibadah ketika doa kita belum terkabul. Bukan gak terkabul, tapi belum. Karena setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Itu janji Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah maka akan kamu kabulkan. Setiap permintaan kita pasti dikabulkan. Maha suci Allah dari ingkar janji. Ya. Tengok kata Imam. Jadi ketika kita berdoa, kemudian dikabulkannya itu lambat atau belum terkabul, kita tidak boleh putus harapan, putus asa, tidak boleh kecil hati. Ya. Kemudian karena itu Allah telah menjamin, ini kata Imam, kepadamu pada memperkenankan doamu pada apa yang dipilih. Jadi baiknya doa itu menurut Allah, bukan menurut kita. Bagusnya pengabulan doa itu adalah menurut Allah, bukan menurut kita. Apa yang dipilih oleh Allah, bukan apa yang kita pilih. Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Coba sadarkan dalam hati, ketika apa yang kita inginkan, ketika apa yang kita doakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini tolong dipahami, tolong diamalkan. Karena banyak kali jemaah saya itu yang curhat, yang telepon, yang stres, sengsara, menderita. Nah, bahkan sekali lagi ada yang mau bunuh diri, nauzubillah. Karena apa? Karena doanya itu lambat dikabulkan oleh Allah. Karena doanya belum terkabul. Ini penting sekali. Sakit dia berbulan-bulan, ya Allah, beri aku kesembuhan. Allah belum beri kesembuhan, stres dia, berhenti dia ibadah. Jadi Allah mengabulkan sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kemauan Allah, apa yang terbaik menurut Allah. Kadang apa yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Betul kan? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk. Jadi pada hakikatnya kebaikan itu pada apa yang tidak kita sukai. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nafsu itu nggak suka. Itu lagi-lagi itu. Ya, nafsu itu maunya apa yang kita inginkan terkabul. Betul. Nafsu itu maunya apa yang kita hajatkan itu muncul, ada. Itulah nafsu. Ya Allah, sudah berbulan-bulan aku sakit di kakiku nih ya Allah, asam urat, kolesterol, apalagi cuma asam urat, kolesterol, segala macam, darah tinggi. Tolong ya Allah, air mata, sholat tahajud lagi tiap hari, kok belum sembuh-sembuh juga ya Allah ya. Tengok. Nafsu kita, menurut nafsu kita itu baik kalau sembuh. Tapi tengok apa maunya Allah. Kalau dikasih sembuh, boleh jadi kita berhenti tahajud. Betul kan Bu? Ada nggak yang bisa menjamin kalau kita diberikan sembuh kita akan istiqomah dalam tahajud? Ada? Ada Bu? Nggak ada yang bisa menjamin. Ada nggak bisa menjamin kalau misalnya kita diberikan rezeki, diberikan pekerjaan, kita akan istiqomah dalam ketaatan? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada. Makanya kita pasrahkan, kita berserah kepada apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah mau, dan pasrah kepada ketentuan yang Allah buat. Ya. Nah, ini kata Imam tadi, janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan putus harapanmu kepada Allah.
Karena itu Allah telah menjamin kepadamu pada memperkenankan doamu pada apa yang Allah pilih. Pada apa yang Allah pilih, bukan kita pilih. Pada apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Ini manajemen hatinya. Tolong disadarkan seperti itu. Ketika doa kita belum terkabul, oh iya ya, Allah belum berikan aku sehat. Mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Supaya apa? Supaya aku lebih taat lagi ibadah, lebih bagus doanya, lebih banyak lagi tahajudnya, lebih ikhlas dalam berdoa. Makanya doa nanti ada dalam hikmah yang lain itu, Al-Imam mengatakan jangan jadikan doamu itu sebagai tujuan untuk tercapainya apa yang kau inginkan. Kalau itu yang kau lakukan, maka mata hatimu terhijab, maka engkau akan stres, sengsara, menderita. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jadikanlah doamu itu sebagai apa? Kata Al-Imam, sebagai yang pertama untuk menjalankan perintah Allah, karena doa itu adalah ibadah. Yang kedua sebagai ubudiyah, menjalankan ketaatan sebagai ibadah. Yang ketiga, jadikan doamu itu untuk memperjelas engkau hamba, sedangkan Allah Tuhanmu yang wajib engkau sembah. Apalagi jadikan doamu itu untuk apa? Untuk bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab manajemen hatinya seperti itu ketika mau berdoa. Jangan semata-mata di akal pikiran kita, oh ya lunas hutang. Oh ya sehat. Oh ya anak baik. Oh ya suami baik, istri baik. Jangan semata-mata di akal pikiran kita seperti itu tujuan kita berdoa. Yakinlah, kalau itu yang kita lakukan, stres kita, berhenti kita beramal ibadah. Sakit hati kita, buruk sangka kita kepada Allah. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu? Mudah-mudahan kita bisa kita amalkan ya. Dan gak ada ruginya kalau doa kita belum terkabul. Dalam hikmah yang lain yang lalu itu kan disebutkan itu. Ya, ketika kita menunggu terkabulnya doa-doa kita, maka kita mendapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapat pahala karena sudah menjalankan perintah Allah. Kan ibadah itu doa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apalagi? Kalau tidak diperkenankan di dunia, doa kita diperkenankan di akhirat. Sesungguhnya perkenan doa kita, diperkenankan doa kita di akhirat itu lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga ketimbang diperkenankannya doa kita di dunia. Kalau kita tahu itu. Tapi nafsu kita sekali lagi, ya, makanya kita harus didik nafsu kita ini. Yang paling ampuh dengan puasa. Nah, besok puasa 10 Muharram. Masya Allah, tabarakallah. Ini bulan Muharram. Bulan yang mulia setelah Ramadan adalah Muharram. Maka disunahkan, dianjurkan banyak berpuasa, banyak istighfar mohon ampun. Ini bulan Muharram. Dan pahalanya besar, berlipat ganda kalau kita puasa di bulan Muharram. Kalau bisa dari bulan 1 Muharram sampai 30 Muharram. Kalau sanggup. Ibu udah merenggotnya. Ustaz, apa ya Ustaz? Cuma ada mau masak, mau kerja. Sunnah ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi lebih afdal, lebih baik ya. Apalagi 10 Muharram itu, wah itu pahalanya berlipat ganda. Jangan sampai enggak ya Bu ya, usahakan ya, mudah-mudahan kita bisa ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dibedakan dengan kaum Yahudi. Kalau kaum Yahudi itu pada tanggal 10 Muharram aja, ya kan? Nah kita itu harus diusahakan tanggal 9, 10, 11. Kalau nggak bisa tanggal 10, tanggal 11. Kalau nggak bisa 9, 10, kalau nggak bisa 9, 10, 11, tanggal 9, 10. Kalau nggak bisa 10 sama 11, gitu dia. Kalau nggak bisa juga tanggal 10 aja. Bukan berarti haram. Insyaallah, tabarakallah. Nikmat nggak Bu? Nikmat nggak Bu? Kalau nggak nikmat ya saya pulang nanti.
Insyaallah. Baik, itu hikmah yang ke-6 ya. Sekarang kita masuki hikmah yang ke-7. Ini jangan sampai hilang. Ya, insyaallah tadi Pak Haji itu kita dari hikmah yang keempat ya Pak ya. Mudah-mudahan saya ingatlah hikmah yang keempat. Waktu Bapak sakit ya, Pak Haji ya, nggak datang. Tapi salut dengan Pak Haji ini walaupun sakit ada ketinggalan hikmahnya. Ustaz mau saya bukukan Ustaz, alhamdulillah. Nanti yang akan datang saya bawa hikmah yang keempat. Pak Haji saya fotokan aja, saya kirim. Enggak Ustaz mau saya bukukan. Wah itu gigih dalam mencari ilmu ya. Semoga Allah merahmati dan meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Baik, perhatikan semua Bu, hikmah yang ke-7. Dapat semua Bu? Alhamdulillah ya. Hikmah yang ke-7, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan, jangan Anda diragukan pada janji Allah oleh sebab belum terjadi sesuatu yang dijanjikan, meskipun zamannya telah tertentu. Hal ini supaya jangan ada keraguan itu menimbulkan kerusakan pada mata hati Anda dan memadamkan nur cahaya rahasia hati Anda. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat penjelasan. Jadi bagaimana manajemen hatinya, manajemen kolbunya, ya. Ini masih ada kaitannya dengan hikmah yang ke-6. Agar mata hati kita tidak kotor, agar mata hati kita tidak terhijab, agar mata hati kita tidak buta. Hati itu Bu, letaknya di dalam dada sebelah kiri. Dan jadi hati ini tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Dia hanya bisa dirasa. Dia punya sifat-sifat ketuhanan seperti penyayang, pengasih dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, hati ini ibarat raja, sedangkan mata, kuping semuanya ini anggota tubuhnya adalah bala tentaranya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bila hati baik maka baiklah seluruh tubuh. Bila hati rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Jadi hati yang memegang kontrol kendali hidup kita. Jadi keselamatan hidup kita ini bergantung kepada sejauh mana kita terampil menata hati kita, memanage hati kita, memanajemen kolbu hati kita. Kalau kita terampil, kalau kita pintar menata hati kita, memanajemen kolbu hati kita, selamatlah kita dunia akhirat. Kita akan bisa dekat kepada Allah, kita akan bisa mengenal Allah. Karena untuk bisa khusyuk, bisa dekat kepada Allah, bisa mengenal Allah dengan hati. Makanya sekuat tenaga menjaga hati kita, jangan sampai terkotori. Karena hati itu kotor, yang masuk ke dalamnya bukan yang keluar. Ketika mata melihat yang tidak baik, hati kotor. Ketika mulut bercakap yang tidak baik, menggibah, hati kotor. Tapi lain zaman sekarang, orang mati-matian menjaga badan, betul kan Bu? Mengurusi badan, betul kan? Yang tadinya gemuk gimana supaya kurus, yang tadinya mukanya hitam gimana supaya putih. Ini badannya kan hancur, bakalan hancur. Ya kan dimakan cacing, betul Bu? Betul nggak? Ya keriput lagi tengok kan, bukan makin cantik, bukan makin ganteng, semakin lama. Jadi untuk apa kita mati-matian menjaga tubuh kita ini? Orang yang berakal, dia tidak akan menjaga mati-matian yang bakalan hancur binasa. Orang yang berakal, dia akan mati-matian menjaga hati ini, jangan sampai terkotori. Karena hati sumber dari cahaya, hati sumber dari ma'rifatullah, mengenal Allah. Hati sumber dari mengenal Allah. Dan hal-hal yang gaib itu ke dalam hati. Ini mata hati. Dalam hati juga ada mata. Jadi mata hati itu lebih tajam, melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata panca indera.
Mata hati bisa melihat hikmah-hikmah. Mata hati bisa melihat hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang gaib. Kasab, pintar Pak Haji. Bu, Bu, nanti Ibu pulang dari sini jangan lewat sana, Bu. Di sana ada kemacetan. Nanti Ibu bisa terperangkap dengan kemacetan. Itu mata hati. Masya Allah, tabarakallah. Kalau hati sudah bening, sudah bersih, jadi mata hati bisa melihat. Ya, kayak wali-wali Allah, sahabat Nabi, itu mata hatinya yang sudah tajam. Ya. Hati saya ini nggak enak lihat Ibu kalau Ibu dekat. Auranya negatif. Saya kok datang pasien meruqyah, saya belak-belakan aja, saya bilang begitu sama dia. Maaf ya Pak ya, maaf ya Bu ya. Hati saya nggak enak dekat sama Ibu sama Bapak. Auranya negatif. Karena dia kuat kali jinnya itu, karena dia didukuni, disantet, karena dia punya ilmu-ilmu kebal. Itu Bapak Ibu akan merasakan kalau hati nanti sudah bersih. Dengan apa hati bersih? Dengan zikir, dengan ketaatan kepada Allah di mata hati. Kan sedangkan Bapak Ibu ketika mau pergi kan, hati saya merasa nggak enak lah. Ada merasa was-was, kok akan terjadi sesuatu nanti di simpang itu. Rupanya betul setelah berapa menit. Kan sering begitu kan? Itu berarti mata hatinya sudah mulai tajam, sudah mulai bersih ya. Ayo mari kita sama-sama menjaga hati kita. Lebih sibuk dan lebih fokus menjaga hati kita, jangan sampai terkotori ya. Ketimbang kita lebih sibuk menjaga badan kita ya. Baik, lihat Bu penjelasannya Bu. Untuk menjelaskan kalam hikmah di atas, mari kita ambil contoh. Seumpama kita sudah mendapat ketetapan hati untuk menikah dengan seorang gadis yang menurut kita baik dari segi agama, tapi kenyataannya yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Maka dalam hal ini kita mesti yakin dan tidak boleh ragu-ragu bahwa janji Allah akan pasti terjadi. Tengok itu. Nih. Jadi ketika seseorang itu mau menikah, kemudian apa yang dia inginkan tidak terjadi, apa yang dia hajarkan tidak terjadi, apa yang dia doakan tidak terjadi, nah kita tidak boleh ragu. Masya Allah, terima kasih Pak Haji. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Ya, kita tidak boleh ragu. Ya, akan janji Allah, pasti Allah tepati. Kemudian berikutnya, Allah menyampaikan janjinya kemungkinan salah satu dari 3 hal. Makanya manajemen hatinya, ketika apa yang sudah kita rencanakan, ketika apa yang sudah kita urus, ketika apa yang sudah kita lakukan dan kita usahakan, ya, belum terjadi atau tidak terjadi, ya, manajemen hatinya harus kita sadarkan hati, akal, pikiran kita dengan yang 3 ini. Ini tolong diamalkan Bu. Ya, jadi Allah menyampaikan janjinya kemungkinan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, mungkin janji itu akan ditukar oleh Allah dengan yang lebih baik menurut Allah. Kita tidak diizinkan menikah dengan gadis A, tapi Allah merealisasikan kita menikah dengan gadis. Seumpama kita memilih gadis A, kemudian tidak jadi, Allah memberikan gadis B, itulah yang terbaik. Tidak semua apa yang kita pilih itu pasti terjadi, pasti dikabulkan. Ya. Itu yang terbaik menurut Allah. Ini manajemen hatinya seperti itu harus. Oh iya, aku menikah gadis A, ingin menikah dengan gadis A, tapi Allah kasih dengan gadis B. Oh, mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Boleh jadi kalau aku menikah dengan gadis A, aku akan bercerai, aku nggak akan lama. Begitu harus dikelola hati itu. Itu setan menjauh, hawa nafsu melemah, terkekang, hawa nafsu jinak
Jin, korin dari bangsa jin. Ini kata Nabi. Yang di dalam tubuh kita akan membisikkan kebaikan-kebaikan. Malaikat juga yang dalam hati kita itu akan membisikkan kebaikan. Kalau kita manajemen hati kita seperti itu. Jadi katakan dalam hati, ini yang terbaik menurut Allah. Apa yang bisa aku buat? Aku maunya gini, Allah maunya gitu. Yang terjadi apa yang terbaik menurut Allah. Yang terjadi kemauan Allah bukan kemauan aku. Kemauan aku itu cenderung dengan nafsu. Ya, itulah kemauan kita itu, cenderung dengan nafsu. Ya, nggak ada baiknya. Ini tolong pahami. Yang kedua, ada kalanya janji Allah ditepati oleh Allah di akhirat. Tengok kan, dengan menjanjikan hal keadaan ini sebagai pahala buat kita. Ada kalanya doanya itu dijadikan oleh Allah sebagai simpanan orang tersebut untuk pahalanya di akhirat. Tengok kan, kita nggak ada ruginya. Kita usaha, ya. Kita mengurus sesuatu hal, kita berdoa, ya, kalaupun belum dikabulkan, ya, Allah akan balas dengan pahala-pahala yang berlipat ganda di akhirat. Kemudian yang ketiga, janji Allah itu dilaksanakan juga oleh Allah, tetapi agak lambat dari waktu yang telah ditetapkan. Misalnya, dilambatkannya pernikahan kita karena Dia menghendaki agar persiapan kita lengkap. Dan apabila kita dapat melihat hikmah tersebut, maka tentu saja dalam hati kita tidak timbul keraguan apa-apa yang tentang Dia melaksanakan janjinya. Tengok kan, nggak jadi kita menikah di bulan ini, di bulan Muharram, Allah tunda. Katakan dalam hati, mungkin ini yang terbaik menurut Allah untukku. Supaya apa? Supaya aku mempersiapkan lebih lama lagi, lebih bagus lagi. Begitu manajemen hatinya, manajemen kalbunya. Ya. Sehingga kita tidak terjebak kepada bisikan setan, bisikan jin dan hawa nafsu. Ya. Kalau wali-wali Allah yang Allah bilang dalam Al-Quran, orang-orang soleh, itu mata hatinya bisa melihat ketentuan yang Allah buat. Ketika terjadi sesuatu, ketika dia berusaha, kemudian terjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia inginkan, itu mata hatinya itu bisa melihat ya hikmah atau ganti atau ijabah yang Allah berikan sehingga mereka bisa bersabar. Kalau kita kan enggak. Nah, ketika kita mau pergi kemudian hujan, kita kan sering stres, sengsara, menderita. Ya, bahkan maki-maki, nauzubillah. Padahal di balik hujan itu, di balik ditundanya pergi itu tersimpan suatu hikmah. Ya, kita nggak jadi pergi, kenapa? Karena Allah menyelamatkan kita. Kalau kita pergi kita paksakan, kita akan terjebak banjir. Nah, tapi wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, yang mata hatinya sudah bersih sekali, mereka bisa melihat, mata hatinya bisa melihat hikmah di sebalik ketentuan yang Allah buat. Jadi jangan kecewa, kecil hati, putus asa ketika apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan, yang kita doakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, karena itu yang terbaik menurut Allah. Kemudian berikutnya, barang siapa yang sudah bisa melihat hikmah dari keputusan yang Allah tentukan dan yakin akan janji Allah, maka orang tersebut telah dapat disebut arif billah, atau yang betul-betul mengenal Allah. Masya Allah, tabarakallahu. Itu orang yang arif billah, itu yang sudah mengenal Allah. Setiap ketentuan yang Allah buat, pasti dia ridho, pasti dia sabar, pasti dia tenang. Kenapa? Karena mata hatinya sudah bisa melihat
akan karunia dan balasan yang Allah berikan ketika apa yang dia inginkan tidak terkabul atau belum terkabul. Mata hatinya bisa melihat kebaikan-kebaikan yang Allah tentukan, di sebalik ditundanya atau tidak dikabulkannya apa yang dia doakan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kemudian berikutnya, jadi barang siapa yang sudah melihat hikmah dari keputusan yang Allah tentukan dan yakin akan janji Allah, maka orang tersebut telah dapat disebut arif billah, yang betul-betul mengenal Allah, yang sejahtera mata hatinya dan yang bercahaya mata hatinya. Tengok tuh. Nih, hati, mata hati. Bagaimana caranya agar mata hati kita bercahaya, agar Allah memberikan cahayanya ke dalam hati kita? Kita mesti persiapkan dulu hati kita ini. Karena kalau hati kita masih kotor, ya, penuh banyak maksiat dan dosa, ya, terhijab, Allah tidak akan memberikan cahayanya ke dalam hati kita, sehingga mata hati kita tidak akan bercahaya. Mata hati kita tidak akan bisa melihat hikmah-hikmah di sebalik kejadian yang kita alami dan di sekeliling kita. Bu, sama seperti ini, Bu. Ini untuk mendekati paham, Bu. Tolong perhatikan. Kalau gelas ini kotor, ini gelas ini ibarat hati, Bu, Pak. Kalau gelas ini kotor, bisa nggak diisi dengan air yang bening ini? Bisa, Bu? Masa bisa? Nggak bisa. Oh enggak, Ustaz, kami bilang nggak bisa kok. Nggak akan bisa. Karena itu tadi kotor juga, kata Pak Haji. Jadi gelasnya mesti dibersihkan dulu dia, baru bisa diisi air yang bening. Hati itu seperti itu, mesti dibersihkan dulu. Dengan apa membersihkan hati? Dengan banyak zikir, banyak puasa sunnah, banyak istighfar mohon ampun kepada Allah, banyak ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena Bu, coba perhatikan kemarin, ini juga untuk mendekati paham. Ini tangannya ibaratkan hati, ya. Kalau kita buat maksiat dan dosa, ketutup satu. Buat lagi maksiat dan dosa, ketutup satu. Buat lagi, ketutup. Lama-lama begini hati itu, ketutup dengan maksiat dan dosa. Kalau hati sudah ketutup maksiat dan dosa, itu cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati. Iya. Maka susah mata hati ini untuk melihat hikmah-hikmah, pelajaran kejadian di sekitar kita dan pada diri kita. Mata hati dan hati ini susah untuk menggerakkan ketaatan kepada Allah. Karena untuk menggerakkan ketaatan kepada Allah, itu mesti hati kita bersih. Masya Allah. Gak akan mau dinasehati, bebal hatinya, keras hatinya. Musibah yang paling besar adalah kerasnya hati. Kemarin saya mengisi tahun baru Islam di Masjid Nurul Iman di Lodendang. Masya Allah. Mbak Desa. Itu kajiannya menyambut tahun baru Islam dengan muhasabah. Habis kasih tausiah, muhasabah. Tengok nih YouTube-nya. Udah nengok, Bu? Di YouTube, Bu. Coba tengok itu. Kalau ibu nangis, berarti mata hati ibu sudah tajam, sudah bersih. Kalau ibu nggak nangis, banyak-banyaklah bertobat. Jangan marah, Bu, ya. Jangan tersinggung ya, Bu, ya. Ustaznya sok kali nih, kayak bersih aja hatinya. Gitu ya. Saling mengingatkan. Hati saya juga masih kotor, masih banyak maksiat saya dan dosa. Ya, sama kita semuanya, Bu, ya. Nggak ada di sini yang baik kecuali Allah yang maha baik. Jadi setelah tausiah itu muhasabah. Nah, muhasabah pakai musik selawat, matikan lampu dalam keadaan remang-remang, bukan kayak diskotik ya, Bu, ya.
Kenapa saya begitu kalau mengisi tausiah tahun baru seperti itu. Jadi inti dari tahun baru adalah muhasabah, betul? Betul kan? Jadi merenung. Masya Allah, tengok di YouTube. Pada nangis jemaah-jemaah itu. Jadi saya muhasabah, Bapak Ibu, bayangkan kalau tubuh kita sudah terbujur kaku dan dimandikan. Begitu. Saya pun juga ingat mereka ketika mereka itu sedang dimandikan, kemudian ditaruh di kuburan, kemudian ditimbun dengan tanah. Wah, nikmat kali itu. Ya. Jadi saya bilang sama mereka, sama jemaah itu, Bapak Ibu, dalam muhasabah ini saya minta tolong nangis. Kalau nggak bisa nangis, nangis saja, usahakan nangis. Karena dengan menangis itu turun rahmat, anugerah karunia. Ya. Karena dengan menangis itu Allah kan lihat kesembuhan kita, betul? Ya kan Bu? Sama dengan begini. Sering saya bilang di sini. Kalau kita mintalah duit Bu, saya lapar, sudah 3 hari nggak makan. Ibu iba nggak? Nggak iba kan? Mana iba? Nggak iba kan? Tapi kalau misalnya begini, wah, tolong kamu, udah seminggu nih nggak makan, sambil ibu nangis, kira-kira kan dikasih itu kan? Gitu juga kita merengek sama Allah. Ya Allah, dosaku banyak ya Allah, tolong ya Allah, kalau enggak Engkau ampuni ya Allah. Begitu, ya. Jadi pada nangis jemaah itu. Ya, Ustaz, kemarin lagi Ustaz ya. Ustaz kita buat lagi Ustaznya. Ya, jadi itu ya, hati keras, mata hatinya pudar. Ini kalau kita tidak ridho kepada ketentuan Allah. Ya. Ini mata hati percaya. Kemudian berikutnya Bu, sampai mana Bu? Saya mengetes Ibu, kira-kira Ibu perhatikan nggak? Ustaznya suka ngetes nih. Mana sekarang Bu? Mana sekarang? Ayo. Hah? Tetapi jika atau lamanya? Tetapi jika kan? Ya, perhatikan lagi. Tetapi jika pada hamba Allah tidak bisa melihat hikmah dari keputusan yang Allah tentukan dan tidak yakin akan janji Allah, maka orang tersebut belum mengenal Allah. Mata hatinya rusak dan hatinya penuh dengan kegelapan. Lamanya waktu pengabulan doa Nabi Musa dan Harun untuk mengalahkan Fir'aun. Nah, firman Allah, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Quran surat Yunus ayat 88. Menurut satu riwayat mencapai masa 4 tahun. Tengok Ibu, ini dalil berdoa berjemaah. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. 80 tahun. Mencapai masa 4 tahun baru dikabulkan Bu. 4 tahun. Nah, itu Nabi Bu. Masa kita mau cepat-cepat? Ini juga manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Ketika doa kita belum terkabul, tiba timbulkan kesadaran dalam hati bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa itu 4 tahun baru dikabulkan. Apalagi kita yang banyak maksiat dan dosa, ya Allah. Masa begitu berdoa langsung dikabulkan? Ya. Tengok itu. Perhatikan lagi Bu, halaman 2 Bu. Percayai apa yang telah dijanjikan Allah kepadamu dan berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan menyimpan keraguan di hatimu, karena itu akan menjadi cacat dalam mata hatimu dan kadang menjadi penyebab tertutupnya mata hati. Tengok. Jadi mata hati itu terhijab, mata hati tertutup kalau kita buruk sangka, kalau kita buat maksiat dan dosa, kalau kita nggak yakin pada janji Allah.
Allah berjanji dalam Al-Quran, setiap yang kita minta pasti dikabulkan. Kita ragu, dikabulkan nggak ya? Diberikan nggak ya apa kata Allah? Nah, itu akan dikata oleh Imam, akan memadamkan mata hati, akan mengotori mata hati. Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya, agar mata hati kita tidak mati, tidak kotor. Nah, coba timbulkan kesadaran dalam hati, oh iya Allah Maha Kaya, ini yang terbaik menurutku, ini yang terbaik menurut Allah untukku. Ketika doaku belum terkabul, ketika apa yang aku hajatkan. Kemudian firman Allah Quran Surah Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan, pasti aku akan perkenankan. Tengok kata Allah kan, itu janji Allah itu. Jangan kita ragu pada janji Allah. Kemudian berikutnya, agar bisa baik sangka dan tidak ragu atas janji Allah ketika doa belum dikabulkan. Ini manajemen hatinya Bu, tolong diamalkan juga ya. Agar bisa baik sangka dan tidak ragu atas janji Allah ketika doa belum dikabulkan. Yang pertama, doa kita akan diganti Allah dengan yang lebih baik dan bermanfaat. Kita tidak tahu apa itu. Ini manajemen hatinya. Ketika doa kita belum terkabul, ya, Allah ganti. Kita minta sehat, udah. Kemudian Allah ganti, Allah ijabah, Allah belum ijabah, Allah belum kabulkan kita sehat. Allah ganti, kita tetap sakit, tapi kita bisa dekat kepada Allah, bisa mengenal Allah. Semakin rajin kita tahajud, semakin bagus doa kita. Saya tanya sama ibu, kapan doa kita itu bagus? Kapan? Ya, Pak Haji? Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pas kita diuji, pintar Pak Haji, 100, ibu 50. Ustaz ini gak punya bercanda. Pilih kasih Ustaz. Pas kita diuji, dicoba, ya. Jadi pada hakikatnya Bu, perhatikan Bu. Pada hakikatnya ujian cobaan dari Allah itu untuk mendidik kita, untuk mengajar kita bagaimana cara berdoa yang baik dan bagus. Karena kalau kita nggak diuji, kita nggak dicoba, kita akan sembarangan dalam berdoa. Betul. Lempang-lempang saja kata Pak Haji. Ya Allah beri aku sehat, ya Allah beri aku rezeki. Kadang-kadang gini, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, ya Allah. Matanya kemana-mana. Betul. Betul kan Bu? Aku ya aja lah Bu, jangan malu-malu. Tapi coba kalau kita lagi diuji, banyak utang misalnya, ya Allah, utangku banyak ya Allah, apa dikejar-kejar rentenir ya Allah, tolong ya, sampai keluar air mata itu. Betul-betul hati kita betul-betul khusyuk, ya. Hati akal pikiran kita. Mertua lewat pun kita nggak tahu, tengok kan, saking khusyuknya itu. Jadi banyak kali hikmah-hikmah. Ini bagi mata hati, sekali lagi bagi mata hati yang bersih. Nah, tengok nih kan, agar kita bisa baik sangka, ini manajemen hatinya. Ditolong dilakukan Bu. Doa kita akan diganti Allah dengan yang lebih baik dan bermanfaat, yang kita tidak tahu apa itu. Jadi mulai sekarang Bu, pasrah, berserah kepada ketentuan yang Allah buat. Ketika kita minta ini, ingin ini, belum terkabul, itu yang terbaik buat kita. Jangan menggurui Allah, jangan mendikte Allah, jangan mengajari Allah. Karena cenderung nafsu itu yang bermain. Seolah-olah apa yang kita inginkan pasti baik. Betul kan? Kalau kita nggak tahu di sebalik itu. Masya Allah. Enak nggak Bu manajemen hatinya Bu? Enak nggak Bu? Enak, tenang hati itu kan.
Yang kedua Bu, perhatikan Bu, agar bisa baik sangkain manajemen hatinya. Ketika doa kita belum dikabulkan, belum waktunya doa kita dikabulkan, waktunya belum tepat. Ini hanya soal waktu. Allah menentukan waktu yang tepat untuk mewujudkan apa yang aku minta. Tengok, ini sekarang musim Covid. Nah, banyak orang yang tidak kerja. Dia minta, ya Allah beri aku kerjaan, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah. Allah belum kasih. Mungkin ini saatnya waktunya menurut Allah ya. Hambaku, ini saatnya waktunya kamu perbaiki amal ibadahmu. Aku belum kasih kau kerjaan. Seolah-olah Allah bilang begitu. Ini manajemen hatinya mesti seperti itu. Jadi akal pikiran kita mesti kita kondisikan seperti itu. Kalau enggak nanti setan itu masuk, jin itu juga akan mengarahkan kita, membisikkan kita kepada kehancuran.